Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 456-460. 4 jenderal di bawah komandonya. Tulangnya sangat ganas dan kejam. Saat dia bertarung di arena tinju bawah tanah kerajaan Donying, menghadapi ratusan orang, dia dengan paksa mencabut tulang rusuk satu orang dan menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh semua orang. Arhat lahir di Shaolin, dan kungfunya tidak terkalahkan. King Kong lebih seperti binatang yang belum berkembang, dagingnya sekeras baja dan kebal. Namun yang terkuat adalah Topan. Dia diadopsi oleh organisasi pembunuh sejak dia masih kecil. Metode pelatihan organisasi pembunuh adalah dengan mengadopsi 100 anak yatim piatu, dan setelah beberapa tahun pelatihan, biarkan ratusan anak yatim piatu ini bertarung satu sama lain, dan orang terakhir yang selamat berhak untuk memasuki organisasi pembunuh. Topan itu akan membunuh semua temannya, dan satu-satunya yang selamat. Dia benar-benar pembunuh. Orang yang mati di tangannya tidak ribuan, mungkin 7 atau 800. Begitu dia memulai lingkaran pembunuhan, dia tidak bisa menghentikannya. Lingkaran bawah tanah di Provinsi Jiangnan pernah berada dalam kekacauan, dan Yuan Sanhe ditangkap. Dialah yang membunuh ribuan orang dan tiba-tiba menyelamatkan Yuan Sanhe. Dia senang membunuh, Grim Reaper yang asli. Oleh karena itu, Yuan Sanhe tidak akan meremehkannya. Sekali digunakan pasti akan menimbulkan serangkaian bencana. Lagi pula, untuk menghadapi grup Yunting belaka, ketiganya sudah lebih dari cukup. Jika Topan bergerak, saya tidak sanggup menanggung akibatnya jika ada dampak buruknya. Yuan Sanhe menghela nafas. Yuan Futu merasa hal itu tidak terbayangkan. Ada konsekuensi yang tidak mampu Anda tanggung untuk ayah angkatnya. Bagaimana mungkin? Saya khawatir Anda sudah lupa siapa yang ada di Suzhou dan Hangzhou sekarang. Tanya Yuan Sanhe. Wajah Yuan Futu berubah, dan dia bertanya dengan heran, mungkinkah ayah angkatnya mengacu pada Jenderal Kunlun? Iya, dia bisa menutup mata terhadap pertempuran antara Suzhou dan Hangzhou. Tapi Topan telah berlalu, dan segalanya menjadi serius, jika terjadi serangan. Yuan Sanhe takut pada Jenderal Kunlun. Benar saja, ayah angkatnya bijaksana. Saya tidak menyangka langkah ini, ayah angkat. Anak itu bisa pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Cepat selesaikan masalah ini. Ingat, masalah kecil tidak masalah. Tapi hal besar itu besar, saya juga tidak bisa menyelesaikannya. Yuan Sanhe juga memperingatkan secara khusus. Setelah Yuan Futu pergi, seorang pria dengan penampilan biasa dan pakaian biasa muncul. Penuai Topan, dia berkata, saya pernah mendengar tentang Jenderal Kunlun. Dia memiliki 5 panglima perang di bawah komandonya, semuanya adalah Master Super. Saya ingin menantang. Hahaha, apa pendapatmu tentang Topan? Mungkinkah kita yang menyinggung kita? Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka semua adalah manusia. Mereka adalah dewa, dan mereka akan membunuh kita dengan punggung mereka. Setelah Li Erye mengetahuinya, dia mengikuti Yuan Futu ke Suzhou dan Hangzhou. Yuan Shao, 3 jenderal hebat, saya pikir tuannya hanya akan mengirim 1 orang. Tuan kedua Li sangat bersemangat ketika dia melihat mereka bertiga diberangkatkan bersama. Menurutnya, 1 orang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Pak sebenarnya mengutus 3 jenderal sekaligus. Masalah ini telah diselesaikan, dan grup Yunting pasti akan mati. Suhang dan tunggu kemarahan ibu kota provinsi. Li Erye sangat bersemangat. Datanglah ke Suzhou dan Hangzhou. Persimpangan jalan raya, Suzaolong dan lainnya, yang telah menerima berita tersebut sebelumnya, sebenarnya ada di sana untuk menyambut mereka. Yuan Shao, Li Erye akhir-akhir ini, mereka yang datang dari ibu kota provinsi kita telah diintimidasi oleh mereka. Suhang menindas kita. Tidak ada siapapun, sekarang tidak apa-apa, kamu di sini. Mereka akan mati,
kata Su Zhaolong. Semua orang menambahkan rincian lebih lanjut tentang kemunduran di Suzhou dan Hangzhou. Li Erye marah. Yuan Futu juga sangat marah. Yuan Futu tampak kalem di permukaan, seperti rubah tua. Tapi nyatanya dia cowok yang sudah besar. Dia melakukan segala macam kejahatan, sombong dan mendominasi, dan tidak memperhatikan siapapun. Hanya saja dia ditekan oleh Yuan Sanhe, dan dia tidak berani melepaskannya. Berbeda kali ini ketika saya datang ke Suzhou dan Hangzhou, tidak ada yang peduli dengan saya. Dia ingin melepaskan sifatnya. HMPH, jangan menganggap serius ibu kota provinsi. Kamu ingin mati. Kata Yuan Futu dengan marah. Tuan Muda Yuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan kedua Li bertanya, bukankah keluarga Xiao berdiri untuk mendukung grup Yunting? Baiklah, ayo pergi dan lihat keluarga Xiao. Mata Yuan Futu berkedip dingin, di villa keluarga Xiao. Semua orang di keluarga Xiao sedang makan malam. Belakangan ini, perkembangan keluarga Xiao terlalu pesat, dan asetnya sudah melebihi 100 miliar. Meskipun itu akting untuk Ye Junlin, itu sudah cukup membuat mereka bersemangat. Ledakan tiba-tiba terdengar suara keras, dan pintu restoran pun ditendang. Sekelompok besar orang menyerbu masuk dengan agresif dari luar. Xiao Guopu mengenali beberapa orang. Li Erye Gaoshan memperbaikinya. Hanya saja guru kedua Li juga menjadi peran pendukung saat ini. Mereka mengambil inisiatif untuk berdiri di kedua sisi. Akhirnya seorang pemuda masuk. Pemuda itu lembut, tetapi 3 orang di belakangnya sangat menakutkan. Raja Kong II ketinggian beberapa meter, dimanapun Anda berdiri, bagaikan bukit. Tulangnya setebal kayu bakar, kurus, tulangnya terlihat jelas, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Arhat memiliki kepala botak dan raut wajah galak. Aura ketiga orang ini menyapu seluruh penonton, membuat semua orang hampir kehabisan nafas. Xiao Guopu sudah lama mengetahui bahwa tuan kedua Li tidak akan melepaskannya. Kali ini mungkin sulit. Xiao Guopu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Yang ini adalah Yuan Futu, putra angkat tuan kota provinsi. Guru kedua Li tertawa. Tuan Yuan, mendengar ini, bola mata Xiao Guopu hendak terbang keluar. Bukankah dialah yang ada dalam legenda yang menguasai seluruh provinsi Jiangnan? Tuan Yuan Sanhe, bos nomor 1 di provinsi Jiangnan. Bahkan orang besar seperti Li Erye harus menyingkir. Ah, bukankah kamu bilang suamimu pensiun selama 30 tahun? Xiao Guopu bertanya. Yuan Futu berkata sambil tersenyum, berkat Yunting Group, ayah angkatnya telah meninggalkan bea cukai. Apa, Tuan telah meninggalkan bea cukai? Xiao Guopu sangat terkejut hingga matanya hampir terbang keluar. Iya, ayah angkat berkata bahwa grup Yunting seharusnya tidak ada. Yuan Futu datang ke meja makan, duduk, dan berkata sambil tersenyum, makanannya enak, beri saya porsi tambahan mangkuk dan sumpit mendominasi dan sombong. Xiao Zhengfei, junior dari keluarga Xiao, mencibir dan berkata, cepat, siapa kamu? Kamu berani berperilaku liar di wilayah keluarga Xiao? Kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Jadi tidak ada satupun yang memperhatikan. Terlebih lagi, provokasi semacam ini datang ke keluarga Xiao. Sudah terlambat untuk diingatkan oleh Xiao Guopu. Bagaimana junior ini tahu apa? Yuan Futu tidak berbicara, hanya menatap Xiao Zhengfei. Apa, kamu masih ingin memukulku? Xiao Zhengfei berkata dengan marah. Bang, pada saat berikutnya, Luo Han menembak dengan keras, memukul kepala Xiao Zhengfei. Xiao Zhengfei terbang lebih dari 10 meter dan berlutut di tanah. Mata, hidung, mulut dan telinganya semuanya berdarah. Mati, orang mati tidak bisa mati lagi. Arhat meninju orang hingga 7 lubangnya berdarah. Keheningan yang mematikan. Penonton terdiam. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh anakku? Kamu mencari kematian? Ayah Xiao Zhengfei,
Xiao Jianliang, menjadi gila. Hal seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi di wilayah keluarga Xiao. Xiao Jianliang dan istrinya Zhang Suiying bergegas bersama. Boom, King Kong menendang kepala Xiao Jianliang. Kepalanya diledakkan, sebagian besar otak bercampur materi kuning dan putih terciprat kemana-mana. Wajah Xiao Guopu banyak terciprat. Semua orang tercengang, tangan Bon bagaikan kilat, meraih 7 sumpit. Puff, puff, kelima sumpit itu dimasukkan ke mata, hidung, mulut, dan telinga Zhang Suiying. Tiba-tiba, Zhang Suiying menjerit, darahnya semakin deras. Saat ini, semua orang di keluarga Xiao tercengang. Saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Su Zhaolong dan orang lain yang mengikuti Yuan Futu juga dikejutkan oleh adegan kejam tersebut. Mereka dengan paksa menahannya, tidak membiarkan diri mereka meludahkannya. Para junior ini memahami mengapa Tuan Yuan Sanhe dapat mendominasi seluruh provinsi Jiangnan. Terlalu kejam sekali hingga membuat jantung orang berdebar-debar. Zhang Suiying berguling-guling di tanah kesakitan, berteriak selama beberapa menit. Pada akhirnya dia disiksa sampai mati. Itu adalah 3 jenderal di bawah komando Tuan Bon, King Kong, dan Arhat, semuanya, jangan bergerak. Xiao Guopu mengenalinya, dan dia berkeringat dingin. Apakah kamu jujur sekarang? Yuan Futu bertanya sambil tersenyum, desis. Segera diam. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani mempertanyakannya, karena ini adalah sekelompok orang yang membunuh orang tanpa berkedip. Menyinggung mereka berarti mati. Di mana mangkuk dan sumpitnya? Yuan Futu bertanya. Bersiaplah segera, desak Xiao Guopu. Segera, hidangannya sudah siap. Saat Yuan Futu sedang makan, semua orang berdiri dan menonton. Semua orang gemetar. Makan, apa yang kalian semua lakukan? Lihat aku makan. Yuan Futu mencibir. Xiao Guopu tersenyum enggan. Kita semua kenyang, jadi kita tidak akan makan. Tuan muda Yuan menikmatinya perlahan. Yuan Futu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah kerumunan. Setiap kali saya melihat seorang wanita, mata saya akan berhenti. Aku bosan sekali makan sendirian. Kalian semua datang dan temani aku. Yuan Futu memandang wanita dari keluarga Xiao dan berkata. Li Erye dan Gao Sanxiu tahu bahwa Yuan Futu adalah seorang mesum. Dan tersedia berbagai macam rasa, dia menyukai gadis kecil semuda remaja, dan wanita menawan berusia 30 atau 40 tahun. Wanita dan menantu keluarga Xiao kurang lebih cantik, sangat cocok dengan selera Yuan Futu. Apakah Tuan muda Yuan ingin kami menemanimu? Xiao Guopu gemetar. Wajah Yuan Futu tiba-tiba berubah. Keluar, aku butuh seorang pria untuk menemaniku makan. Apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Semua orang di keluarga Xiao saling memandang. Apa yang dikatakan Yuan Futu sangat jelas. Jika Anda tidak ingin seorang pria menemani Anda, maka Anda hanya perlu seorang wanita untuk membayar. Untuk sesaat, para wanita dari keluarga Xiao gemetar ketakutan. Mereka semua paham kalau maksud Yuan Futu tidak sesederhana makan malam bersamanya, bukan? Aku harus tidur denganmu, Xiao Ruoyu langsung berkata. Yuan Shao awalnya menyukai kecantikan, aku akan segera mengaturnya untukmu. Model selebriti, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, tidak ada yang lain di Suzhou dan Hangzhou. Tapi ada banyak keindahan. Xiao Ruofeng juga menggema. Iya, selama Yuan tidak menyukainya, kita bisa mendapatkan wanita apapun. Yuan Futu memelototi mereka berdua. Aku tidak ingin ada wanita. Aku hanya ingin wanita ini hadir. Kamu, dan kamu. Yuan Futu menunjuk ke 7 atau 8 wanita hadiah. Istri Xiao Ruoyu dan Xiao Ruofeng ada di antara mereka, begitu pula istri sepupu mereka. Ada juga istri junior, bahkan gadis dari keluarga Xiao. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin, Yuan Shao.
kamu harus mengubah beberapa orang, mereka sangat biasa. Kata sepupu Xiao Ruoyu, Xiao Sewen, tampar. Su Zhaolong menamparkan wajah Xiao Sewen dengan keras. Wajah tak tahu malu sialan, itulah yang ditunjuk Tuan Muda Yuan, beraninya kamu membantah. Su Zhaolong berpura-pura kuat. Xiao Sewen menyentuh wajahnya, dan berkata dengan sedih, tapi ini istriku, sama sekali tidak. Bang, King Kong menghantamkan Xiao Sewen ke tanah dengan keras. Retak, setelah terdengar suara retakan. Pinggang Xiao Sewen patah. Mendengar teriakan Xiao Sewen, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan darah mereka membeku di sekujur tubuh. Silakan, Su Zhaolong tertawa. Mengapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Jangan pergi ke sisi Tuan Muda Yuan. Su Zhaolong memarahi. Istri Xiao Sewen dan wanita lainnya berjalan ke sisi Yuan Futu satu demi satu. Yuan Futu langsung menggendong kedua wanita itu ke dalam pelukannya. Wanita itu berteriak, wanita lain juga mengepung Yuan Futu. Akankah Yuan Futu menyentuh dan menciumnya? Dan apa yang kalian berdua lakukan dengan hampa? Su Zhaolong memandang istri Xiao Ruoyu dan Xiao Ruofeng, Fang Lan dan Yu Meijuan. Dan dia mengambil langkah maju, mencoba menarik mereka dengan paksa ke sisi Yuan Futu. Fang Lan dan Yu Meijuan segera orang yang mencari bantuan memandang ke arah saudara Xiao Ruofeng dan Xiao Ruoyu. Bagaimana istriku bisa dipermalukan? Kedua saudara laki-laki Xiao Ruofeng penuh darah. Mereka memasang postur putus asa. Hanya saja Baigu dan Lohan menatap mereka berdua. Keduanya hanya merasakan sesak di dada mereka, dan nafas berbahaya segera datang. Tidak, Xiao Guopu segera menghentikan Xiao Ruofeng dan Xiao Ruoyu bersaudara. Dia tidak ingin kedua putranya mati. Ruofeng, Ruoyu, Fang Lan dan Yu Meijuan berteriak putus asa. Pada akhirnya, Yuan Futu memeluknya dan mengangkat tangannya. Laki-laki dari keluarga Xiao menyaksikan istri, anak perempuan, saudara perempuan dan perempuan mereka dipermalukan. Namun tidak berani angkat bicara, hanya bisa menonton tanpa daya. Penghinaan, sungguh memalukan. Apalagi saat Xiao Ruofeng dan Xiao Ruoyu melihat istrinya digoda secara tatap muka. Mereka mengepalkan tangan begitu kuat hingga kukunya melukai daging dan darahnya. Hadapi keputusasaan, mereka menitikkan air mata dalam diam. Kalian semua keluar, kenapa? Kalian masih ingin tinggal di sini dan menonton penampilanku? Yuan Futu tertawa. Boom, orang-orang dari keluarga Xiao menjadi gila. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Yuan Futu. Di wilayah keluarga Xiao, mereka menghancurkan wanitanya. Bagaimana hal ini dapat ditoleransi? Bisa menolak tapi hanya ada satu jalan buntu. Segera, semua orang diusir dari restoran. Pintunya dijaga oleh 3 tuan tulang, dan tidak ada yang bisa masuk. Dengarkan jeritan dan suara menakutkan lainnya dari restoran. Plop! Saudara Xiao Ruofeng dan Xiao Ruoyu berlutut di tanah. Balas dendam itu perlu. Pergilah ke Tuan Ye. Kedua bersaudara itu saling memandang. Xiao Guopu juga berpikir seperti ini. Hanya Ye Junlin yang bisa melawan Tuan. Itu adalah satu-satunya harapan keluarga Xiao. Namun dia dihentikan oleh Li Erye. Apakah kamu ingin meminta bantuan kepada bos grup Yunting? Tapi, itu tidak masalah, Yuan Shao ada di sini untuk menghadapinya kali ini. Lebih baik jika kamu berteriak. Xiao Guopu tampak putus asa. Dan sekarang mereka hampir menang tidak menemukan bala bantuan untukmu. Setelah menunggu 1 jam, semua orang melihat Yuan Futu berjalan keluar dengan wajah lelah. Di restoran, para wanita semuanya acak-acakan dan menangis bersama. Xiao Ruoyu dan Xiao Ruofeng meraung histeris. Mereka berharap bisa membunuh Yuan Futu, namun setelah melihat Bon dan King Kong, mereka terdiam. Hanya ada satu jalan buntu yang harus segera dilalui. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan tinggal di rumah Xiao.
Yuan Futu terlalu mendominasi. Tidak hanya menghina keluarga Xiao secara langsung, tapi juga tinggal di keluarga Xiao. Ketika para wanita dari keluarga Xiao mendengar ini, mereka menjadi semakin ketakutan. Tinggal di sini, cepat atau lambat mereka akan jatuh ke tangan iblis ini. Boom, pikiran Xiao Guopu meledak. Yuan Futu melakukan ini dengan sengaja. Dia memaksakan dirinya untuk memanggil Ye Junlin. Jika masalah ini tidak terselesaikan, Yuan Futu tidak akan pergi. Hah? Apakah Anda keberatan Tuan Muda Yuan tinggal di sini? King Kong berkata dengan suara rendah, beraninya keluarga Xiao berani berbicara. Keberuntungan keluarga Xiao adalah Yuan Shao tinggal di keluarga Xiao. Xiao Guopu segera berkata, Yuan Futu akhirnya tinggal di rumah Xiao. Berita itu menyebar dengan cepat. Su Hang tahu bahwa putra angkatnya akan datang, dan 3 dari 4 jenderal besarnya juga berkumpul. Orang-orang ini puluhan kali lebih kuat dari Li Erye. Orang-orang di Suzhou dan Hangzhou panik. Itu adalah eksistensi yang menguasai seluruh provinsi Jiangnan. Orang yang telah pensiun selama 30 tahun dan hampir menghilang telah keluar dari pegunungan. Kuncinya adalah Yuan Futu terlalu mendominasi. Ketika dia datang ke Suzhou dan Hangzhou, dia langsung pergi ke rumah Xiao, membunuh beberapa orang, dan bahkan menghina wanita keluarga Xiao. Dia bahkan tinggal di rumah Xiao. Xiao Guopu menerima Yuan Futu dengan etiket tertinggi dan memenuhi semua kebutuhannya. Bahkan wanita pun rela, apalagi yang enggan, pertahankan saja keluarga Xiao. Dia tahu betul bahwa ketika ketiga dewa pembunuh ini marah, mereka mungkin akan membunuh seluruh keluarga Xiao. Pada malam hari, 7 atau 8 gelombang orang telah mengunjungi Yuan Futu. Yuan Futu mengenakan jubah mandi, mengocok anggur merah. Saya telah ditindas oleh ayah angkat saya selama ini, sekarang adalah hidup saya rasa saya perlu tinggal di Suzhou dan Hangzhou untuk sementara waktu. Yuan Futu tertawa. Ketika dia datang ke Suzhou dan Hangzhou, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Apapun yang Anda inginkan, apapun yang ingin Anda lakukan, Anda bisa melakukannya. Kedua film ini sangat populer akhir-akhir ini, Anda bisa melihatnya di mana-mana. Aktris utamanya sangat bagus, saya dengar dia pendatang baru. Yuan Futu menonton dengan penuh minat. Su Zhaolong yang berada di sampingnya segera berkata, Tuan Muda Yuan, saya kenal pahlawan wanita ini. Namanya Zheng Zihan. Dia dipromosikan oleh grup Dongtian. Dia terlihat sangat tampan. Oh, Anda tahu, Yuan. Futu mengangkat kepalanya dan bertanya, jika Tuan Muda Yuan tertarik, saya berjanji akan mengirimkannya sebentar lagi. Su Zhaolong berkata sambil terkekeh. Yuan Futu menepuknya. Ya, ada kesadaran, keluarga Su memiliki orang-orang muda seperti Anda. Masih ada harapan. Yuan Shao, aku akan melakukannya sekarang. Tapi, Yuan Shao, Su Zhaolong ragu-ragu untuk berbicara. Ketidaksabaran melintas di wajah Yuan Futu. Ada apa? Katakan saja. Ragu-ragu. Li Ziran, presiden wanita grup Yuan Shao Dongtian, sangat cantik. Izinkan saya menunjukkan fotonya. Su Zhaolong ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Bersambung.